Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada pembahasan kali ini gue akan membahas mengenai belajar YouTube. Oke, nah gue akan membahas gimana cara agar video kita tuh ramai. Nah, jadi formula yang kita lakukan adalah yaitu berdasarkan dari analisis YouTube. Nah, jadi kapan sih waktu yang cocok untuk kita upload video agar mudah ditemukan oleh orang lain? Nah, gue akan bahas mengenai YouTube ini. Jadi kita nggak sembarangan dalam mengupload video, tentunya ada formulanya agar nantinya video kita tuh ramai ditonton oleh orang lain dan juga bisa cari orang lain ya. Nah, tapi ini berdasarkan analisis. Jadi setiap analisisnya itu beda-beda dari video gua. Nanti gua akan tampilkan analisisnya ya. Oke, jadi simak video ini sampai selesai. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua, sekali lagi buat yang mau ingin belajar YouTube bisa klik playlist channel ini ya. Oke, jadi kapan waktu yang tepat untuk kita upload YouTube? Nah, di sini gua akan membahas dari awal dulu. Tentunya teman-teman semua kalau yang baru banget ya mulai YouTube itu, kita boleh mengupload asal-asalan, itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita harus satu konten. Misalkan upload tutorial, itu teman-teman tinggal upload aja. Nah, itu dalam artian asal-asalan itu adalah kita boleh asal-asalan untuk kapan uploadnya. Jadi misalkan mau pagi hari, siang hari, atau malam hari, sampai mendapatkan formulanya. Nah, jika nantinya video teman-teman udah mulai meledak ya, jadi video-video gue juga tentunya dengan formula ini mulai sedikit-sedikit ramai gitu. Tapi ini nggak langsung meledak nantinya, tapi ini juga berpengaruh misalkan thumbnail yang menarik dan juga kata kunci yang menarik. Itu udah gue pernah bahas di belajar YouTube ini. Nah, bisa diklik aja di playlist channel ini. Oke, nah jadi buat teman-teman semua yang baru pemula mungkin pengen banget agar videonya tuh direkomendasikan oleh YouTube. Nah, salah satunya adalah kita harus tahu kapan waktu uploadnya. Tapi jika kita baru banget ya, itu mungkin belum ada formula dari analisisnya ya. Nah, nanti gua akan perlihatkan analisis gua. Jadi seperti itu intinya. Kalau waktu awal-awal boleh asal-asalan. Tapi jika sudah ada yang ramai videonya, pasti itu nantinya bakal ada formulanya sendiri. Nah, di sini gue dengan 2000 subscriber itu tadinya gue masih asal-asalan, dan akhirnya gue udah menemukan formula ini, yaitu sesuai analisis yang ada pada YouTube. Jadi jangan lagi teman-teman upload video sembarangan, oke? Agar videonya ramai ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk setiap konten gua, yaitu biasanya gua dengan dijadwalkan ya. Jadi nanti sore ya, contohnya besok ya, hari ini misalkan tanggal 20 ya. Ini gue syuting tanggal 20. Oke, jadi di sini gue dijadwalkan adalah pada 20 Maret jam 7. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi dijadwalkan nanti pada jam 7 itu sudah tayang nantinya ya, kalau sudah mencapai jamnya. Nah, jadi ini gue udah upload ya, dijadwalkan video ini. Nah, jadi ini berdasarkan dari analisis yang ada. Oke, jadi gue akan tampilkan analisisnya ya. Untuk pada tampilan YouTube Studio seperti di HP itu sebenarnya sama aja, tapi di sini gue karena menggunakan laptop, jadi gue agar lebih luas aja ya tampilannya, agar bisa menampilkan screen layarnya ya. Oke, langsung aja kita klik analisis ya. Nah, ini tadi gue liatin ya. Pada jadwalnya ini jam 7 pada tanggal 20 Maret. Nah, ini hari hari Minggu ya. Oke, di sini analisisnya bisa dilihat yaitu pada bagian penonton. Nah, oke, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini ada penonton yang kembali, itu artinya subscriber, dan juga ada penonton baru pada garis warna biru. Nah, di sini gue stabil ya. Jadi ada penonton yang kembali dan juga ada penonton yang baru. Oke. Dan di sini untuk ringkasannya itu gue lebih banyak itu berdasarkan dari ini ya, jangkauan, yaitu berdasarkan penelusuran YouTube. Jadi video gue itu mudah ditemukan oleh orang lain, yaitu dengan penelusuran YouTube. Nah, ini dengan kata kunci yang udah pernah gue bahas. Untuk videonya gue taruh linknya di deskripsi mengenai agar video kita itu mudah ditemukan, bisa tonton di video sebelumnya. Oke.
Nah, jadi hal inilah yang membuat formula-formula ini yang gua terapin ya di belajar YouTube, yaitu ada banyak hal mengenai belajar YouTube, bisa ditonton aja. Jadi udah gue pernah bahas ya, agar videonya mudah ditemukan. Jadi di sini cukup besar ya, yaitu 74% dibandingkan yang lain. Nah, di sini juga ada Google Search, itu lebih mudah ya. Misalkan di sini gue coba kasih lihat ya. Misalkan tulis asal berbagi. Nah, di sini akan tampil ya. Jadi akan tampil pada bagian atas ya. Oke, kita klik. Nah, di sini channel YouTube gua mudah ditemukan ya. Ada Facebook dan juga di sini paling pertama. Jadi ini ada formulanya juga, nanti gua akan bahas di video yang lainnya, di video selanjutnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa memanfaatkan dari analisisnya. Oke. Nah, di sini yang ramai apa gitu ya. Tinggal teman-teman buat aja kontennya. Nah, jadi di sini untuk uploadnya tentunya kita harus lihat. Nah, berdasarkan dari kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, di sini bisa dilihat yaitu hari Minggu. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya bahwa kalau yang abu-abu seperti ini ya, terlalu pudar, itu adalah penonton yang sedikit. Oke. Jadi kalau yang ungunya tebal itu adalah sangat banyak dari penonton Anda yang membuka YouTube. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau yang sedang ini itu banyak, dan ini lebih banyak lagi, sangat banyak. Jadi sesuai yang gue jadwalkan di sini adalah tanggal 20 Maret jam 7 malam. Jadi nanti di sini karena penonton gue itu rata-rata menontonnya bukannya pada saat malam, jadi di sini gue jadwalnya itu pada jam 7 malam. Jadi ini sesuai analisis YouTube. Jadi YouTube ini merekomendasikan bahwa kita itu cocok banget waktu yang tepat agar video ini ramai ditonton di jam-jam sekian ya, yang sudah direkomendasikan YouTube. Karena nantinya di beranda para subscriber kita itu nanti bakal ditongolin di beranda mereka gitu. Nah, jadi di sini gue pernah ya melawan hukum alam dari ini, melawan hukum dari YouTuber dari YouTube, yaitu gue menguploadnya itu asal-asalan, sehingga yang mana mendapatkan view-nya itu dikit ya. Di sini contoh 7, 4 ya. Jadi gue mencoba bereksperimen ya. Jadi kalau kita melawan dari hukum analisis yang sesuai YouTube, nanti bakal sepi gitu. Nah, tapi kita bisa mendapatkan penonton baru kalau ada yang nyari, dan itu pun rekomendasinya kecil. Jadi lebih baik kita berdasarkan dari analisis penonton yang tepatnya sangat banyak penonton Anda membuka YouTube. Nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman bisa lihat nggak hanya versi di laptop aja, tapi juga di HP Android ya, di YouTube Studio. Oke, jadi di sini kalau nantinya teman-teman dengan formula ini bisa ramai ya. Di sini gue cukup lumayan ya. Ini stabil. Oke, mulai ada yang 80 dalam 2 minggu, bahkan ada yang sampai 300 ya. Nah, seperti itu, 300. Nah, itu cukup banyak menurut gue ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini berdasarkan analisis YouTube. Nah, kalau teman-teman nggak pengen dari berdasarkan analisis, itu juga bisa, yaitu formulanya adalah dengan orang-orang itu kapan sih kiranya menonton sebuah video. Contohnya kalau teman-teman membahas tentang hiburan ya. Nah, itu kira-kira kapan waktu orang menonton? Nah, itu biasanya adalah pada saat jam istirahat kerja ya, atau jam pulang kerja, atau jam pulang sekolah. Nah, itu biasanya jam berapa? Nah, itu biasanya jam 1 siang ya, dan juga jam 5 sore adalah waktu untuk orang beristirahat. Jadi itu bisa diterapkan juga. Intinya kapan sih orang yang sedang santai itu ingin menonton YouTube? Nah, biasanya adalah jam-jam istirahat dan juga jam-jam pulang, atau jam-jam bebas itu mulai dari jam 8 hingga jam 12. Itu biasanya orang sedang menonton channel YouTube. Ya, jadi di sini adalah rekomendasi dari YouTube, yaitu
jam 18. Di sini cukup ramai ya. Di sini jam 19 hari Minggu dan juga hari Senin. Di sini ada jam 7 juga ya. Jadi di sini gue udah upload yaitu jam 7 malam ya. Jadi di sini pada 21 Maret hari Senin jam 7 sesuai ya. Di sini gua gua setting sesuai analisisnya. Oke, jadi seperti itu untuk rahasia agar video kita itu mudah ditemukan orang lain dan juga ramai ditonton oleh orang lain. Nah, berdasarkan analisis ini itu 65% berhasil ya. Yang mana kalau nantinya teman-teman thumbnailnya itu agak sedikit kurang, itu juga mempengaruhi, dan juga kata kunci. Kalau kata kuncinya mudah ditemukan itu bisa menjadi mudah ditemukan. Kalau hanya uploadnya doang jam sesuai ini, tapi kalau kata kunci dan thumbnailnya kurang menarik itu bisa sepi gitu. Jadi intinya ada 3 formula di sini yang gue bahas, yaitu uploadnya harus sesuai analisis. Nah, nantinya kalau tidak dibarengi dengan thumbnail yang menarik itu juga akan sepi. Jadi kita harus tiga-tiganya komplit ya, mulai dari judulnya itu harus menarik agar mudah ditemukan, dan juga thumbnailnya agar bisa memicu clickbait. Jadi clickbaitnya itu harus sesuai judul ya. Kalau enggak itu biasanya nanti sesat, malah nantinya banyak komplainan atau komen-komen yang buruk. Jadi sekali lagi di sini ikuti analisis penontonnya dan juga thumbnail yang menarik ya. Di sini rata-rata thumbnail gue itu menunjukkan arah panah ya. Jadi itu kayak membuat orang itu kayak penasaran gitu. Jadi seperti itulah ya. Oke. Jadi semoga video ini membantu khususnya buat para YouTuber semua, para YouTuber pemula seperti gue juga. Jadi di sini gue ingin sharing, tentunya ingin berbagi pengalaman yang gue jalani gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu ya. Jika teman-teman ada yang mau bertanya-tanya bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini, dan juga jangan lupa klik tombol share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Dah.